saya melangkah menyusuri jalanan Jawa Tengah untuk mendengar, melihat, dan merasakan langsung denyut nadi kehidupan masyarakatnya. Kali ini langkah membawa saya di sebuah kabupaten yang membentang dari deru ombak laut Jawa hingga lereng-lereng pegunungan yang menghijau, tanah yang dikenal handal, negeri para santri yang subur oleh pertanian dan kaya oleh hasil perikanan. Di antara rimbunya kebun pala dan cengkeh, riuh tawa anak-anak, serta derap gotong royong warganya, saya menemukan sebuah kabupaten yang tumbuh dari ketekunan tangan-tangan sederhana yang tak pernah berhenti berikhtiar. Inilah perjalanan di Kendal yang menjadi bagian dari langkah saya, Denti Eka Widi Pratiwi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Utusan Provinsi Jawa Tengah, untuk menapak dan menyapa Jawa Tengah. Langkah pertama saya membawa ke desa Kalilumpang, menembus kebun pala dan cengkeh. Di bawah pohon pala, saya berbincang dengan para pekerja yang telah belasan tahun menggantungkan hidup dari memetik pala untuk disetor ke PTP dan bekerja demi keluarga dan masa depan anak-anaknya. Ada satu momen yang menyentuh hati. Seorang bapak-bapak memberikan bekal makanan buatan istrinya dengan bangga untuk saya bawa pulang. Pemberian sederhana yang syarat ketulusan. Tadi jenengan bendinten oge Bu. Bendinten niki sing dipatosi. Oh, jenengan nek tindak mriki jam pinten? 5:30 ngantos jam pinten? 11 nek ngeten iki pun tuwa. Oh, njuk bar niki diolah pripun? Oh, jadi jenengan ora melu ngolah. Jenengan ming ngepike niki njen mengke dilumpukke teng PTP oh nggih. Njen mengke PTP sing ngolah. Oh. Nggih. Nggih. Oh. Oh, ngoten. Niku Pak Lurah tak titipi saestu niku ampun ngantos pinjol. Ambok teng mriku anggur wah jan kepingin banget niku. Niku Bu nek pun mlebet niku Pak wangel metune. Nggih, njuk jenengan yo jan di bleh tenan niku. Nggih napa mboten? Nggih saestu. Nggih ampun ngantos nggih. Adine, kakange, garwane dikandani ampun ngantos tergiur niku. Sekali pun mlebu mriku angel metune. Wong jenengan yang mikirke nyun sewu, nek mikir dhewe mikirke ngebon wae kan yo wis sak pikiran dhewe toh. Nggih, soalnya awake dhewe kepingine sehat jasmani, sehat rohani, sehat mentale. Sehat mentale nek pomo njur nganggo tekan pinjol barang kuwi wae ora iso sare mengko jenengan. Jenengan tak tingali mungkin sak keluarga kemesinen HP. Njur wau jenengan pun ngendika fungsine yo meh pokok niku, iso kanggo golek gawean barang. Nah, lari-larine jenengan ngapunten. Nggih walaupun sok kanggo sekolah, nggih to? Nggih to? Ning tulung didampingi. Mergane napa bocah-bocah sakniki niku pinter-pinter. Kadang keingin tahuan apa jenenge? Kepengin ngertine niku kathah, Pak. Nggo tumbas napa? Pitik. Tumbas pitik. Ndok. Pitik. Pitik. Pitik, pitik. 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 Napa? Masya Allah, amin, amin. Pitik, pitik, DPD RI dari Polo untuk Indonesia. Sehat sedaya nggih, mengke kepanggih malih nggih. Perjalanan berlanjut ke TK Cahaya Pertiwi 1 dan 2. Di sini saya berkesempatan membagikan biskuit dan buah untuk seluruh siswanya. Bersama anak-anak saya larut dalam keceriaan. Mereka bercerita tentang makanan kesukaan, menyebut satu persatu sayur dan buah yang mereka kenal dan mereka suka. Ada binar bahagia di wajah mungil mereka. Dari celotehan-celotehan polos itu, saya diingatkan betapa pentingnya kita mendengarkan. Sebab
Dari sanalah anak-anak belajar bercerita, bicara, dan tumbuh. Negara kita negara apa? Indo. Ulangi lagi, negara kita namanya apa? Indonesia. Ibu kotanya di mana? Jakarta. Para polisi, banyak sekali. Ada yang pengen jadi kayak Bu Denti, anggota DPD? Mau juga. Ada yang kepengen jadi guru? Oh banyak juga. Ada yang kepengen jadi lurah? Makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia. Hebat! Oh itu, jadi mulai bangun pagi, olahraga, makan bergizi, apa tadi? Berdoa ya? Beribadah, maaf tadi, terus ada bersosialisasi, iya. Kemudian apa tadi itu? Tidur cepat ya? Iya, jangan malam-malam ya, supaya esok harinya bisa diantar orang tua ke sekolah. Tuh, dua lagi, ayo. Nah, yuk bantuin yuk. Yuk, semua yuk. Ayo, geser. Nah, ayo geser. Ayo geser lagi. Oke, tapi tetap bisa telepon ya. Iya, artinya bersosialisasi ya. Tadi ada toh 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, bicara, cerita, ya kan? Rukun sama temennya, ya kan? Itu bersosialisasi. Bilang terima kasih sama Pak Lurah. Iya, wah senang sekali ya anak-anakku sekalian diperhatikan oleh Pak Lurah, oleh Bu Guru, disupport oleh orang tua. Alhamdulillah sekarang ketemu Bu Denti ya. Ya, semoga apa yang dicita-citakan anak-anakku sekalian nanti bisa tercapai ya. Ya, maka dari itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dilakukan ya. Ya, dengan riang gembira, nggak boleh cemberut. Nggak boleh cubit-cubitan, nggak boleh senggol-senggolan, ayo nggak boleh bertengkar ya, nggak boleh bertengkar ya. Kalau nanti ada yang nyubit, ada yang bertengkar, segera baikan ya. Ya nggak boleh lama-lama. Oh dipisah, oke, nggak boleh lama-lama nek cudaan. Apa jenis cudaan? Hah? Apa jenis? Sengitan, nggak boleh. Yang belakang sudah. Oh ini belum Rida. Oh ini. Syaratnya mainnya di sekolah pas jam istirahat sama ibu guru, oke? Sama temennya, oke? Nggak boleh dibawa pulang. Nah, apa tadi? Apa? Boleh main Lego bersama teman dan ibu guru. Terus apa tidak boleh dibawa? Iya, mainnya nggak boleh sikut, senggol. Dibagi ya biar semuanya boleh main, tapi di sekolah ya. Nanti biar ibu-ibu guru ya yang bantuin ya. Kira-kira mau bikin apa? Robot, mobil, apalagi? Rumah, mobil. Terus yang cewek rumah, apalagi? Langkah saya kemudian singgah di Masjid Al-Muslimin. Di sana saya menjumpai masyarakat yang tengah bergotong royong, bahu-membahu memperbaiki rumah ibadah mereka. Semangat kebersamaan itu begitu terasa. Sebuah ikhtiar tulus untuk memiliki tempat ibadah yang lebih baik dan lebih nyaman. Di rumah Bapak Warmat Desa Kalilumpang, saya kembali membuka telinga untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Sebagian besar yang hadir adalah para petani dan penggarap kebun perhutani yang sehari-hari menggantungkan hidup pada tanaman cengkeh, pala, durian, petai, hingga sadapan karet. Saya mengajak mereka memperkuat ketahanan keluarga melalui kemandirian pangan sembari membagikan ratusan paket sembako serta biskuit bagi ibu hamil dan balita melalui kader posyandu. Kemudian menjadi ikon sing wong walah duren to nang kene iki, walah polo to sing kule. Cengkeh niku Pak, regane lumayan Pak. Ngapunten dengan petani kula orang ngomong tentang niku, tapi niki sing digoleki. Nggih, ana mlanding. Enggak mlanding niku. Nah, mlanding niku nggih digoleki wong kula nek damel pelas nek ora mlanding ora cocok kok. Tapi yang sewu khusus untuk penerimaan siswa baru nyon tulung jenengan update informasi yang sebenar-benarnya. Ora ming termakan jari ini. Yang ngapunten niki. Nggih. Nek ranking sapa to wonge sekolah sing ra gelem nampa ranking 1 tekan ranking 10 tapi sakniki mboten enten model ranking Bapak dan Ibu. Ora kaya zamane biyen awake dhewe. Nggih, wong biji wae kadang nganggo ukara ngeten kok nggih mboten kalimat. Nggih, Bu nyun sewu, anak sing penting mlebu sekolah terus, rajin, melu ulangan. Saiki nek wong ana kelulusan ana TKA to. Nggih, niku melu angger niku memenuhi kriteria karena sekarang kan tidak hanya zonasi ya, tapi juga domisili dan prestasi. Jalurnya macam-macam. Ono jalur prestasi, ada juga jalur domisili. Jadi nyon sewu ini yang harus betul-betul kita update informasi. Nek perlu jenengan rawuh tengen sekolah ini mawon. Oke, Bu. J sami-sami. Monggo, Pak. Silaturahmi berlanjut di Desa Tembeleng dan Dusun Gandu di Kecamatan Pageruyung. Sembari membagikan voucher isi ulang tabung gas, saya menitipkan pesan tentang pentingnya menjaga kerukunan agar warga dapat bersama-sama membangun daerahnya. Apa maksudnya pikiran sing apik? Nek kalau kesel ora apa-apa istirahat. Ning sedelok malih, sedelok mawon, lek ndang menyat. Mengko nek ora menyat ora obah medeni. Nah, niku maksude. Nggih napa mboten? Nggih, sakniki. Tapi monggo diyakini muga-muga sing kaya ngeten iki enten manfaat. Wong niki ora gibah to niki, ora ngrasani wong to. Nggih, mugi-mugi enten manfaate sesuk kasunyatan. Mbok senyum to? Pun apa kula diutus jenengan ngeten iki kapurih ngomong. Ngomong napa? Ngomong sing kawontenan ngeten iki, Bu. Turene sakniki dhuwit niku gek jare sapa? Aku gek muni gek ngono lah. Napa nggih, angel? Angel digoleki apa merucute gampang? Oh, angel digoleki karo merucute gampang. Minyak muda. Asing medon apa nih? Oh, telur medon. Apa meleh? Berat badan medon tenane. Nek ibu-ibu biasanya nek berat badan turun seneng. Jenengan ikhlas nampi kula. Di sela perjalanan saya menyempatkan diri singgah untuk makan siang di warung Brongkos Butopo. Perut lapar, lihat nasi brongkos, nasi kikil, opor ayam kampung, es teh, es jeruk, kopi, naik kilo. Jajal di warungnya Butopo, warung makan Butopo di Sapen, Sukorejo. Warung legendaris ini telah buka sejak tahun 1960-an. Berdiri di tepi jalan yang menghubungkan Sukorejo dan Temanggung. Dengan warna hijau khas yang tak pernah berubah sejak dulu. Dapurnya setia mempertahankan tungku kayu yang memberi cita rasa khas. Bukti bahwa warisan yang dijaga akan terus hidup melintas generasi. Siang ini saya di warungnya Butopo, warung makan Topo di Jalan Sapen, Sukorejo.
Ini enak banget, terkenal dengan brongkosnya. Tapi kali ini saya mau mencoba menu kikil tambah krecek. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang sing mungah-mungah ngene iki. Pedes, manis, gurih. Kita nikmati makan siang bersama. Top markotop. Ini sudah mau habis. Saking enaknya. Enak. Harus tanduk, tapi meneng-meneng baik. Nggak kunangan. Perjalanan berlabuh di alun-alun Kendal. Disinilah semangat Kendal Handal bergema. Kabupaten santri yang unggul dalam pertanian dan perikanan dengan ruang publik yang bersih dan hidup oleh geliat UMKM masyarakatnya. Halo masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya, saya Denti. Kali ini saya ada di alun-alun Kabupaten Kendal. Kendal yang handal. Hari ini tadi sempat saya berputar-putar, berkeliling ya di Kabupaten Kendal yang luar biasa, yang sangat religius. Ini juga merupakan kabupaten santri dan masyarakatnya sangat ramah, kompak dan akur dalam mendukung pembangunan yang ada di Kabupaten Kendal. Beberapa waktu tadi saya juga sempat berinteraksi masyarakat yang ada di perkebunan pala, lalu kemudian ada yang menanam sayur, ada yang kemudian kopi. Juga di sini terkenal dengan kopi yang ditanam di pegunungan, juga masyarakat yang ada di pesisir karena di sini memang banyak, ada juga yang bernelayan. Jadi memang roda ekonomi ini, potensi ekonomi sangat banyak, dan Kendal yang handal ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Ini saya ada di tengah-tengah alun-alun di mana komplek perkantoran, dan yang jelas itu ada kantor Bupati Kendal dan juga Masjid Agung di sana, ada pasar di sana. Lalu ini kebetulan pas banyak sekali lalu lalang kendaraan bermotor karena memang jam sibuk ya. Jadi beberapa yang kita temui masyarakat tadi saya sapa, dan banyak hal yang disampaikan kepada saya tentang ekonomi, tentang rumah tangga, tentang bagaimana mereka ingin bahwasanya anak-anak mereka tetap bisa sekolah, dan pemerintah bisa memperhatikan kesehatan dan lain sebagainya, agar produktivitas daripada masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal ini betul-betul handal untuk berkontribusi dalam pembangunan. Saya Denti Eka Widi Pratiwi, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, menyapa dan menapak di Provinsi Jawa Tengah, dan hari ini saya ada di Kendal. Ya, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Masjidnya megah. Di sana ada masjid, lalu ada halte alun-alun Kendal, dan luar biasa Sasana Krida Gor Kendal ada di juga dekat alun-alun. Jadi memang pusat keramaian yang ada di Kabupaten Kendal ini terpusat di sini. Berbagai aktivitas masyarakat tentu akan sangat banyak sekali, termasuk olahraga. Kalau kita ke sini hari Minggu, hari Sabtu, weekend, tentu akan sangat banyak sekali yang melakukan aktivitas olahraga bersama keluarga. Senja turun di langit Kendal, menandai berakhirnya perjalanan saya hari ini. Dari kebun pala hingga alun-alun kota, saya belajar bahwa kekuatan sebuah daerah terletak pada rakyatnya yang tak pernah lelah berikhtiar. Langkah saya di Kendal mungkin hari ini berakhir, tetapi komitmen saya untuk membawa aspirasi masyarakatnya ke tingkat nasional akan terus berjalan. Ini adalah janji untuk terus berjalan, melangkah, terus mendengar, dan terus memperjuangkan setiap aspirasi yang dititipkan pada saya. Karena bagi saya, Jawa Tengah adalah rumah bagi jutaan harapan yang harus kita wujudkan bersama. DPD RI dari daerah untuk Indonesia.
Indonesia.